Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Yuria Ristiari. Di video kali ini aku akan bikin 4 resep kue lapis. Ini kue lapisnya beda dari yang lain, rasanya enak banget disertakan dengan cake ya. Nah, bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita akan membuat lapis browniesnya. Siapkan di sisi sebanyak 50 gram dan 5 sendok makan margarin ya. Kemudian ini akan kita lelehkan dengan cara ditim. Nah, di sini aku kukus, nggak aku tim ya teman-teman. Jadi cukup sampai leleh aja seperti ini. Pastikan jangan dimasak ya, karena nanti takutnya coklatnya bisa gosong. Kemudian ini kita sisihkan. Lanjut kita akan membuat cake-nya. Siapkan 2 butir telur. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Masukkan setengah sendok teh SP. Masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Ukurannya tidak muncung dan tidak ngepres ya teman-teman. Kemudian masukkan setengah sendok teh pasta vanila atau bisa vanili bubuk. Kemudian ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak. Untuk lamanya mixer sekitar 8-10 menit sampai dia itu kental dan berjejak. Nah, kalau udah seperti ini matikan mixer, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 4 sendok makan. Jangan lupa tepung terigunya diayak ya teman-teman. Tujuannya agar tidak bergerindil. Nah, kalau udah diayak seperti ini, masukkan setengah sendok teh baking powder, masukkan coklat bubuk sebanyak 1,5 sendok makan atau 20 gram ya, lalu diayak lagi agar tidak bergerindil. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, tujuannya agar tidak berterbangan. Boleh juga menggunakan spatula. Di sini aku memixernya menggunakan speed rendah tidak lebih dari 1 menit. Kemudian dipastikan diaduk menggunakan spatula agar tidak ada bagian bawah yang menggumpal. Lalu masukkan di sisi yang sudah dicairkan dan margarin tadi. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Gunakan teknik aduk balik seperti ini ya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20, alasi dengan kertas roti. Lalu ini adonannya kita tuang sampai benar-benar habis. Jangan lupa loyangnya dihentak-hentakan seperti ini dan diratakan agar udara yang terperangkap bisa keluar. Kemudian ini aku sudah memanaskan kukusan. Kemudian ini akan kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih ya. Setelah 30 menit ini kuenya udah matang, langsung aja kita akan angkat dan juga didinginkan. Setelah kuenya sudah dingin, kemudian disisir bagian pinggirannya agar mudah untuk terlepasnya. Kemudian untuk kertas rotinya ini kita ambil terlebih dahulu. Lalu kuenya ini kita akan masukkan lagi ke loyang seperti ini ya teman-teman. Masukkannya seperti ini aja. Nah, kalau udah dibalik kembali dan ini dia, diratakan aja seperti ini sampai dia tuh bener-bener rata ya. Nah, kalau udah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat puding zebranya. Di sini aku pakai 6 lembar roti tawar, bisa pakai merek apa aja. Kemudian roti tawar ini kita sobek-sobek seperti ini. Masukkan 500 ml susu UHT, masukkan 150 gram susu kental manis. Kemudian ini akan kita blender sampai benar-benar halus. Nah, kalau udah di blender sampai benar-benar halus seperti ini, selanjutnya ini akan kita sisihkan. Kemudian siapkan panci, masukkan 2 bungkus agar-agar rasa vanila, bisa pakai agar-agar plain. Kemudian masukkan 130 gram gula pasir. Kemudian masukkan seperempat sendok teh garam, lalu diaduk sampai tercampur rata agar tidak menggumpal. Masukkan 500 ml air, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian di sini aku punya 2 butir telur. 2 butir telur ini aku kocok seperti ini. Nah, ini akan aku taruh di blenderan roti ya teman-teman. Jadi ini tadi kelupaan bener-bener. Jadi ini aku taruh di blenderan roti, bukan ke pudingnya ya.
Kemudian untuk pudingnya ini aku masak sampai setengah hangat dulu. Nah, kalau udah hangat seperti ini, kemudian masukkan blenderan roti tadi yang dicampur dengan telur. Nah, setelah ini diaduk terus sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan cepat karena ini tuh cepat menggumpal. Kalau udah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan masukkan coklat bubuk sebanyak 25 gram. Lalu tambahkan dengan air panas sebanyak 150 ml. Tujuannya agar coklatnya ini mudah tercampur ya teman-teman. Nah, kalau udah ini akan kita sisihkan dulu. Kemudian ini akan kita bagi menjadi 2 wadah ya teman-teman. Jadi ini nggak aku timbang, jadi dikira-kira aja, pastikan dia itu sama rata untuk 2 wadah ini. Kemudian untuk yang coklat bubuknya tadi yang udah kita larutkan, kita tuang aja ke wadah yang satunya, lalu diaduk sampai tercampur rata. Pastikan ini cepat dilakukan ya teman-teman, karena nanti ini tuh cepat set dan mengeras. Kemudian kita tuang aja ke cake-nya atau ke kue brownies-nya tadi, kita tuang selang-seling seperti ini. Nanti hasilnya bakal bermotif dan cantik banget. Kalau udah untuk bagian atasnya kita ratakan aja. Kalau misalnya udah set, teman-teman bisa memasaknya kembali. Nah, ini akan kita tunggu sampai benar-benar set dan mengeras. Setelah sudah set dan mengeras, kita sisir bagian pinggirannya seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita siapkan tatakan dan kita balik aja kuenya seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Wah, cantik banget, benar-benar ini sangat menarik ya. Untuk bagian pinggirannya teman-teman bisa rapikan aja menggunakan pisau, diambil sedikit aja ya agar motifnya terlihat. Nah, ini dia motifnya benar-benar cantik banget, aku suka banget. Langsung aja kita potong-potong dan kita bagi-bagi aja. Untuk teksturnya ini benar-benar lembut banget dan nyoklat. Pokoknya enak banget dan recommended banget buat ide jualan atau bisa buat hantaran atau bisa buat oleh-oleh di rumah. Lanjut kita akan membuat resep yang kedua. Ini teksturnya benar-benar beda banget sama yang pertama tadi. Ini benar-benar cantik banget dan juga rasanya tetap lembut ya. Langkah pertama, siapkan wadah atau mangkuk besar. Kemudian masukkan 2 butir telur. Tambahkan setengah sendok teh SP atau ovalet atau TBM. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir. Lalu ini akan kita mixer sampai putih kental berjejak. Untuk lamanya mixer ini sekitar 8-10 menit. Pokoknya sampai berjejak seperti ini. Nah, kalau udah ini mixernya kita sisihkan. Kemudian kita akan ayak bahan keringnya, yaitu 200 gram tepung terigu atau setara 20 sendok makan. Lalu ini diayak agar tidak bergerindil, pastikan diayak ya teman-teman. Masukkan 30 gram susu bubuk atau setara 1 sachet. Kemudian ini diaduk menggunakan spatula atau bisa teman-teman memixernya menggunakan speed rendah aja. Nah, kemudian selanjutnya tambahkan 100 ml santan. Aku pakai 1 bungkus santan ditambah dengan air. Lalu diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Gunakan teknik aduk balik seperti ini agar adonannya itu tidak amblas ataupun kempes. Kemudian tambahkan 2 sendok makan endapan jus pandan atau bisa ditambah dengan pasta pandan. Lalu tambahkan 80 gram minyak goreng. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, di sini aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya aja. Lalu ditambahkan dengan pewarna kuning agar warnanya itu tidak terlalu hijau. Nah, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Kalau udah rata seperti ini dan tidak ada endapan minyak goreng di bagian bawah, itu tandanya kuahnya sudah tercampur rata ya. Lanjut kita akan masukkan ke loyang. Di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20x20. Alasi dengan kertas roti ya teman-teman, dioles dengan margarin tipis-tipis aja. Nah, kalau udah ini kita tuang semuanya sampai semuanya habis. Lalu dihentak-hentakan agar gelembung yang terperangkap bisa keluar. Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan atau panci selama 5 menit atau sampai airnya mendidih. Kemudian ini akan kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung Setelah kecil 30 menit ini sudah matang, lanjut aja ini akan kita angkat. Kemudian kita dinginkan.
Nah, teman-teman bisa lihat ini bergelombang seperti ini tandanya apinya kebesaran ya teman-teman. Jadi nggak masalah, ini kita langsung sisir aja bagian pinggirannya, karena nanti kan ditimpa dengan puding ya teman-teman. Lanjut, ini akan kita pindahkan aja ke tatakan seperti ini di balik. Nah, ini dia hasilnya. Untuk kertas rotinya dibuang aja ya teman-teman, agar nanti bisa untuk dipotongnya lebih enak. Nah, kalau udah dibuang seperti ini, kemudian kita akan masukkan kembali ke dalam loyang ya teman-teman. Kemudian untuk yang bergelombang ini aku taruh di bagian bawah, cuma nanti hasilnya lebih cantik ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja nanti ya. Nah, lanjut, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu, dirapikan dulu ya teman-teman untuk bagian pinggirannya dan sisi-sisinya. Kalau udah, ini kita sisihkan. Kemudian kita akan membuat pudingnya. Masukkan 100 gram gula pasir, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain. Kemudian ini diaduk dulu sampai benar-benar tercampur rata, tujuannya agar tidak menggumpal. Masukkan endapan jus pandan sebanyak 100 ml. Kemudian masukkan 550 ml air. Kemudian tambahkan pasta pandan atau pewarna hijau. Kemudian ini akan kita masak sampai benar-benar mendidih atau sampai benar-benar matang ya. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan kompor, kemudian langsung kita akan membuat puding yang warna lapis putihnya. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain, lalu masukkan gula pasir sebanyak 80 gram. Kemudian masukkan maizena sebanyak 10 gram. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Masukkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila agar tambah wangi. Kemudian tambahkan 80 gram susu kental manis atau setara 2 sachet. Lalu masukkan 650 ml santan, aku pakai 1 bungkus santan ditambah dengan air. Kemudian ini diaduk sampai rata dan langsung kita masak aja. Pastikan tadi diaduk sampai rata ya sebelum dimasak. Nah, kalau udah seperti ini, udah mendidih, kemudian kita akan tuang aja ke cake-nya. Di sini aku tuangnya selang-seling, tapi teman-teman kalau nggak mau selang-seling atau tuang langsung aja nggak masalah. Nah, ini aku nggak tahu kenapa cake-nya bisa naik ke atas. Jadi ini tuh menurutku jadi hasil yang menurutku kacau. Tapi nanti hasilnya bakal lebih cantik lagi ya. Dan ini akan kita tunggu sampai benar-benar set dan mengeras. Oke, setelah set dan mengeras, langsung aja ini kita pindahkan ke tatakan dan langsung kita balik aja. Untuk pinggirannya teman-teman jangan lupa disisir dulu. Nah, untuk pinggirannya ini aku potong dulu seperti ini ya, agar terlihat motifnya atau layernya. Kemudian kita potong-potong aja dan dibagi-bagi aja sesuai selera untuk potong-potongnya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, berlayer, dan ini motifnya menurutku aneh, tapi ini benar-benar cantik banget. Aku suka warnanya. Teman-teman wajib coba ini untuk bikin di rumah, recommended banget buat ide jualan atau bisa buat cemilan di rumah. Selanjutnya kita akan membuat resep yang ketiga. Ini juga sama aja, rasanya benar-benar enak dan ini lebih ekonomis ya. Langkah pertama kita akan membuat cake bangganya. Masukkan 3 butir telur. Kemudian masukkan 80 gram gula pasir, lalu masukkan setengah sendok teh pasta vanila, kemudian tambahkan setengah sendok teh SP, TBM atau ovalet. Lalu ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak. Untuk lamanya mixer ini sekitar 8-10 menit, tergantung dari kecepatan mixer. Kalau udah putih kental dan berjejak, kemudian kita masukkan setengah sendok teh baking powder, kemudian masukkan 80 gram tepung terigu, kita ayak agar bahannya tidak bergerindil. Lalu ini akan kita mixer kembali menggunakan speed rendah aja, cukup sampai tercampur rata aja, tidak lebih dari 1 menit ya. Lalu diaduk menggunakan spatula, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Tambahkan 1 sachet susu SKM atau setara 40 gram, tambahkan 80 ml minyak goreng, tambahkan pasta mangga atau pewarna kuning secukupnya aja. Lalu ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata sampai tidak ada endapan di bagian bawah. Lalu di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20 x 20 yang udah dialasi dengan kertas roti. Dituang semua adonannya sampai benar-benar habis. Kalau udah dihentak-hentakan seperti ini agar udara yang terperangkap bisa keluar.
Kemudian ini akan kita kukus selama 30 menit atau sampai benar-benar matang. Dan di sini aku menggunakan api kecil cenderung sedang ya. Untuk bagian tutupnya ditutup menggunakan kain ya. Tujuannya agar airnya tidak menetes ke kue. Setelah 30 menit kuenya sudah matang, kita coba dulu dengan tes kematangannya menggunakan tusuk sate. Kalau dia tidak lengket tandanya ini sudah matang. Langsung aja ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Kalau udah dingin, bagian pinggirannya kita sisir aja seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke tatakan dan ini dia hasilnya. Untuk bagian atasnya kita ambil aja kertas rotinya ya. Lalu akan kita pindahkan lagi ke loyang, masukkan ke dalam loyang seperti ini ya. Kemudian diratakan aja sampai benar-benar rata cake-nya. Kalau udah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat puding zebranya. Masukkan roti tawar sebanyak 6 lembar. Untuk roti tawarnya ini aku pakai ukuran kecil. Kemudian masukkan 1 butir telur. Lalu masukkan susu UHT sebanyak 500 ml. Kemudian ini akan kita blender sampai benar-benar halus. Selanjutnya di wadah lain siapkan panci, masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar rasa vanila. Boleh juga pakai bubuk agar-agar plain ya. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Kemudian tambahkan 600 ml air. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, ini akan langsung kita masak. Sebelum dimasak, di sini aku tambahkan dengan 130 gram susu kental manis dan ditambah seperempat sendok teh garam. Lalu diaduk sampai rata dan kemudian kita tuang puding rotinya tadi yang habis kita blender, diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau udah setengah mendidih, tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu diaduk lagi sampai margarinnya meleleh. Kalau udah mendidih dan meletup-letup, kita akan masukkan aja ke wadah. Kita bagi menjadi 2 bagian sama rata, pastikan sama rata ya. Kemudian ditambahkan 2 bungkus nutrisari rasa mangga. Boleh rasa lain ya teman-teman, yang penting dia tuh rasa mangga ya. Diaduk sampai tercampur rata, tambahkan pasta mangga atau pewarna kuning. Kalau udah rata, di sini aku langsung menuangnya aja ke atas cake-nya. Pastikan dituang selang-seling seperti ini sampai benar-benar habis ya. Pastikan ini cepat dilakukan karena kalau tidak cepat bisa set seperti ini. Nah, kalau udah semua seperti ini akan kita tunggu sampai benar-benar set dan mengeras. Setelah set dan mengeras seperti ini akan kita sisir aja bagian pinggirannya. Kemudian kita pindahkan aja ke tatakan seperti ini ya. Lalu kita akan balik dan kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Untuk bagian pinggirannya teman-teman bisa memotongnya atau merapikannya seperti ini ya. Cukup diambil sebagian aja sedikit. Nah, dia langsung terlihat motifnya ya seperti ini. Cantik banget. Ini benar-benar warnanya benar-benar cantik, motifnya bagus banget ya. Sekarang kita potong-potong aja sesuai selera. Untuk potong-potongnya di sini aku potong-potong seperti ini aja ya. Kalau teman-teman mau buat ide jualan, bisa diwadahkan plastik OPP ukuran 7x12 dan ditambahkan dengan stiker ya. Jadi untuk menambah harga jual. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang ya bikinnya, mudah. Selanjutnya kita akan membuat cake ketagi. Ini aku pakai yang warna red velvet. Warnanya cantik banget dan ini sangat menggoda ya. Untuk resep ini aku menggunakan yang premium tapi bahannya ekonomis. Langkah pertama kita akan membuat cake-nya. Masukkan 100 gram gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh SP, TBM atau valet. Masukkan setengah sendok teh pasta vanila. Kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak. Untuk lamanya mixer ini sekitar 8-10 menit. Nah, kalau udah putih kental dan berjejak seperti ini, matikan mixer. Kemudian kita akan masukkan bahan keringnya. Sebelum dimasukkan, di sini aku akan ayak terlebih dahulu. Masukkan 1 sendok makan susu bubuk. Masukkan tepung terigu sebanyak 80 gram. Kemudian masukkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan. Lalu ini diayak, tujuannya agar tidak bergerindil ya.
Kalau udah diayak, kemudian ini akan kita mixer, gunakan speed rendah aja, diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak berterbangan. Nah, di sini aku memixernya tidak lebih dari 1 menit, lalu diaduk menggunakan spatula, dipastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian di sini aku menggunakan 50 gram susu UHT, ditambah dengan 50 gram minyak goreng. Kemudian ditambah dengan pasta red velvet atau bisa ganti dengan pewarna merah. Lalu ini diaduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Digunakan dengan teknik aduk balik seperti ini. Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 18 x 18. Alasi dengan kertas roti ya, tujuannya agar tidak menempel, tapi kalau teman-teman gak ada boleh di skip aja, olesi dengan margarin dan tepung terigu. Nah, kalau udah ini dihentak-hentakan seperti ini agar udara yang terperangkap bisa keluar. Kemudian ini akan kita kukus. Sebelumnya kukusannya sudah aku panaskan terlebih dahulu sekitar 5 menit sampai airnya mendidih. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit atau sampai matang, gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk tutupnya kita tutupi dengan plastik atau kain bersih ya. Setelah 30 menit ini kuenya udah matang, kita akan tes tusuk seperti ini. Kalau tidak lengket tandanya sudah matang, langsung kita angkat aja dan kita dinginkan. Kalau udah dingin, ini kita sisir aja bagian pinggirannya agar mudah untuk terlepasnya. Nah, untuk kertas rotinya jangan lupa dibuang seperti ini agar dia tuh mudah untuk melekatnya ya ketika dibalik nanti. Kemudian di sini aku sudah menyiapkan kertas roti yang diukur dengan pas dengan cake-nya. Ini aku ukur seperti ini ya teman-teman, tapi kalau nggak mau menggunakan kertas roti juga nggak masalah. Kemudian kita taruh aja di loyang seperti ini. Jadi dia tuh bisa ngepas gitu ke loyangnya. Ini udah dibentuk sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan membuat lapisan atasnya. Masukkan 1 bungkus Nutrijel plain ukuran 15 gram ya teman-teman, ukuran besar. Kemudian masukkan 50 gram gula pasir. Lalu ini akan kita aduk sampai benar-benar tercampur rata sebelum dituang airnya. Tujuannya agar tidak menggumpal ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan maizena. Tambahkan susu kental manis sebanyak 40 gram atau 1 saset. Masukkan 50 gram coklat putih. Lalu ini akan aku masukkan 500 ml susu UHT. Kemudian ini diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada gumpalan di bagian bawah. Nah, kemudian ini langsung kita masak aja sampai benar-benar mendidih atau sampai matang. Jangan lupa tambahkan dengan pasta red velvet secukupnya aja. Lalu diaduk lagi sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau udah mendidih dan matang, masukkan 1 sendok makan margarin. Tujuannya agar teksturnya nanti lebih lembut dan nanti bakal creamy banget sampai mengkilat ya. Kemudian ini kalau udah kita tuang aja ke atas cake-nya sampai benar-benar penuh ya. Agar bagian atasnya itu mulus, di sini aku tusuk-tusuk aja untuk gelembung yang ada di bagian atas. Kemudian ini akan kita tunggu sampai benar-benar set dan mengeras. Setelah sudah set dan mengeras, ini kita lepaskan aja dan kita tarik aja kertas rotinya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Kalau menggunakan kertas roti dia tuh lebih padat gitu ya teman-teman. Untuk bagian pinggirannya ini akan aku rapikan aja, tujuannya agar terlihat layarnya. Kemudian ini kita potong-potong aja seperti ini, dibagi-bagi sesuai selera untuk potongannya. Untuk rasanya ini enak banget, teksturnya lembut. Untuk bagian atasnya juga, lapisan atasnya ini benar-benar creamy banget dan lembut banget. Tekstur bolunya tuh moist banget dan pudingnya juga enak banget. Ini recommended banget buat ide jualan atau bisa buat cemilan di rumah. Terima kasih sudah menonton videonya 4 resep cake puding yang sangat enak. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.